Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum belajar kita baca doa dulu ya. Baca doa belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Amin. Ya, sebelum itu Bapak absen dulu ya. Sini siapa yang nggak hadir? Dafa, Pak. Ya, kenapa Dafa nggak hadir? Karena demam. Oh, karena demam. Yang lainnya hadir semua kan? Bapak absen dulu ya. Pertama Akli Imron, ya, Junita, Hadir, Pak. Kesia Aprilia, Marisa, Hadir, Pak. Nur Saedah, Putri Epani, Pak. Ragil, Hadir, Pak. Sabit, Maya, Dapa, Nggak hadir, Pak. Yang sakit. karena sakit ya. Muhammad Hadi Al-Ghazali. Hadir, Pak. Ya, berarti yang nggak hadir satu orang ya, Dapa ya, karena sakit ya. Dan sekarang materi kita yaitu tentang ibadah haji. Tentang ibadah haji. Berarti kalau materinya tentang ibadah haji, berarti kita teringat tentang apa? Ada yang tahu? Ya, tentang orang pergi haji ya kan? Kan ya kan? Ya, Pak. Tentang ibadah haji ya. Di ibadah haji itu masih teringat apa waktu kita masih TK dulu ada lagunya ya kan? Ada yang masih ingat lagunya? Ya. Ada yang hafal lagunya? Junita hafal? Ya, coba kita nyanyikan dulu. Coba kita nyanyikan dulu ya. Ya. Kok enggak gitu hafal, kita nyanyikan dulu lagunya sebelum kita masuk ke materi biar supaya kita tetap semangat. Happy aja lah ya. Gratis tanpa uang, kemana aja di aplikasi GoPay selalu ada harga murah. Download dah. Masa sih? Jadi kuatkan pakai speaker, kuatkan ini. Nggak boleh speaker pula nih kayaknya. Murah di shop. Speakernya di sana. Ada speaker bisa emang ini. Nah, pakai speaker lah kita ya. Kita nyanyikan sama-sama ya. Sebelum masuk materi ibadah haji. Ya kan? Kita nyanyikan sama-sama ya. Dengar di sini.
sambil baca tahmid di Arafah, lalu menangkap melaruskan Aqabah, sa'i dan Safa ke Marwah. Maha penyayang, sayangnya tak terhilang, Allah Maha pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha tahu, tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Ya kan? Jadi itu deh ya, jadi itu lagu ketika kita masih TK dulu, ada lagu Aku Mau ke Mekah ya. Jadi materi kita hari ini tentang ibadah haji. Pada materi yang lalu, pada waktu kelas 3 atau kelas 2 yang lalu, kita sudah belajar tentang rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? 5. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat bayar zakat, yang kelima ibadah haji. ya. Maka materi sekarang tentang ibadah haji yang kita pelajari ya. Materi yang pertama tentang ibadah haji. Yang pertama tentang pengertian ibadah haji ya. Pengertian ibadah haji. Apa itu ibadah haji kan gitu pengertiannya. Nah, coba satu orang dibaca dulu di halaman 209. Ya, coba siapa? Ragil apa Junita? Ya, Junita aja lah. Halaman 209. Dari kata itu, Iya, dari kata. kata haji berasal dari bahasa Arab. Yang berarti kasada, yakni bermaksud atau berkunjung, jadi melaksanakan ibadah haji, berarti datang menziarahi Ka'bah dan melakukan serangkaian ibadah sesuai ketentuannya. Setiap umat Islam memimpikan bisa menyempurnakan keislamannya dengan melaksanakan ibadah haji. Tentunya kalian juga kan dalam pelaksanaan ibadah haji membuatkan fisik yang kuat, mental keimanan yang kokoh, dan juga harta yang cukup. Perjalanan ke tanah suci Makkah melalui perjalanan yang jauh sehingga membutuhkan biaya yang besar. Dalam pelaksanaan itu terdiri dari rangkaian ibadah yang membutuhkan tenaga yang besar. Kewajiban haji bagi seorang muslim adalah sekali seumur hidupnya. Kewajiban ibadah haji ini mulai disyariatkan pada tahun ke-4 Hijriah. Hal ini dijelaskan pada firman Allah. Baca Pak. Iya, baca. Bisa. Walillahi Alan nasi wa man kafara fa innallaha anil alamin. Terjemahnya, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuan bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Ya, nah, berarti pengertian dari ibadah haji itu berasal dari bahasa Arab, yaitu
haja yahujju atau hajah, ya kan? Atau hajah yang artinya itu berkunjung. Jadi haji itu menurut bahasa artinya berkunjung, ya. Haji menurut bahasa artinya berkunjung. Berkunjung kemana? Berkunjung ke Mekah, ya kan? Ya, haji menurut bahasa itu artinya haji menurut bahasa artinya berkunjung, ya. Berkunjung kemana? Berkunjung ke Mekah. Ngapain? Untuk melaksanakan ibadah haji bagi umat Islam, bahkan untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima, ya. Sedangkan haji menurut istilah tadi kan dah ada kan disebutkan. Haji menurut istilah adalah serangkaian ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim untuk ke Baitullah untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Jadi serangkaian ibadah haji itu. Haji itu serangkaian ibadah yang dilakukan umat muslim untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Jadi itu pengertian daripada ibadah haji. Tentu kalau kita melaksanakan ibadah pasti ada syarat dan ada rukun, kan gitu. Seperti sholat juga ada syaratnya, ada rukunnya. Nggak mungkin sholat asal-asalan aja, kan gitu. Ibadah haji juga seperti itu, pasti ada syarat dan ada rukunnya. Yang pertama itu ada syarat wajib haji, ya kan? Syarat wajib haji. Ya kan? Setelah yang pertama kita tahu pengertian, yang kedua kita syarat wajib haji. Syarat wajib haji ini apa? Ada di bukunya lagi tuh. Yang pertama itu syaratnya itu Yang pertama itu syaratnya apa? Islam, ya. Orang Islam lah yang wajib haji. Kalau nggak Islam nggak wajib ya haji, kan gitu, ya kan? Yang pertama syaratnya itu Islam. Jadi kalau orang yang nggak beragama Islam nggak diwajibkan di haji. Karena orang Islam, orang Kristen, orang Hindu itu nggak boleh. Karena dia tidak memenuhi syarat wajib, ya. Syarat wajib haji, ya, nggak dipenuhinya, ya kan? Yang kedua, apalagi setelah Islam? Syarat wajibnya balik. Balik ini tahu kan? Balik itu sudah dewasa. Tulisannya kemana nih Pak balik? Balik, ya. Tulisannya kemana? Yang kedua itu balik, ya. Yang kedua itu balik, ya. Balik itu sudah tulisannya di buku bagaimana? Balik itu sudah Balik itu sudah dewasa, ya. Q atau G itu Pak? Iya, balik, ya. Hah? Iya, Pak. Q atau G? G. Kalau di buku dia tulisannya G, Pak. G bukan. G agak bulat, ya. Biasanya balik itu G haji, ya. Tapi di buku enggak, ya. Mungkin di kamus bahasa Indonesia gitu. Nanti kita tengok. Ya, lanjutkan. Nah, yang kedua itu balik, ya.
syarat wajib haji ya. Nah, yang ketiga Berakal. berakal ya. Yang ketiga itu berakal ya. Orang yang nggak berakal nggak wajib melaksanakan ibadah haji. Ya, harus berakal. Contohnya kalau orang gila itu nggak wajib dia melaksanakan ibadah haji, atau orang yang ada kurangnya. Pokoknya orang yang nggak ada akalnya lah, ya kan? Dia nggak wajib karena dia tidak memenuhi syarat wajib haji ya. Nah, ya kan? Setelah itu, setelah berakal apa? Bisa atau mampu. Bisa atau mampu ya, bisa atau mampu ya. Bisa atau mampu ini maksudnya dia mampu dalam keadaan, kalau dibaca di situ mampu dalam keadaan fisiknya sehat, jasmaninya sehat, rohaninya sehat, dan dapat, dan hartanya juga mampu untuk berangkat ke haji, untuk melaksanakan ibadah haji ya. Jadi itu ya yang bisa ya. Udah tuh, udah ya. Sampai ini aja kan. Nah, jadi ini syarat wajib haji ya. Setelah syarat wajib pasti ada rukun kan gitu. Ada rukun haji ya. Apa aja rukun haji? Yang pertama itu ihram ya. Yang pertama itu ihram ya. Yang pertama itu ihram. Ihram itu tahu apa? Ada yang tahu? Fani tahu ihram apa? Ya, ihram itu Mengerjakan ibadah haji. ihram itu berniat melaksanakan ibadah haji dan memakai pakaian ihram. Pakaian ihram ada yang tahu? Pakaian ihram itu pakaian 3 lapis atau 5 lapis kalau perempuan, atau 7 lapis ya kalau perempuan. Laki-laki 5 lapis yang pakaian macam kayak pakaian putih itu. Karena ada kalau orang yang melaksanakan ibadah haji itu pakaiannya putih. Dia kalau laki-laki, kalau perempuan dia 7 lapis, kalau laki-laki dia 5 lapis. Ada dia pakaiannya warna putih pakaiannya. Itu pakaian ihram dia ya, seperti ini ada di buku ada ini kan. Pakaian dia warna putih, yes. Kalau perempuan dia tertutup semua. Ya, tertutup semua dia cuman wajah sama telapak tangannya itu seperti orang sholat yang enggak sama kaki. Karena dia mau jalan, mau mengelilingi Ka'bah. Kalau enggak macam mana kan gitu. Jadi setelah itu ada ihram. Yang kedua rukun haji itu ada apa lagi? Ada wukuf. Ada wukuf ya. Wukuf ini ada yang tahu? Coba baca wukuf itu apa? Wukuf adalah memperbanyakan berzikir dan berdoa di padang Arafah. Ya, wukuf itu berdiam diri di padang Arafah ya. Pada kapan? Pada tanggal 9 Zulhijjah. Ya kan? Pada tanggal 9 Zulhijjah ya. Wukuf ini berdiam diri, 1 malam dia berdiam diri untuk memperbanyak doa, memperbanyak ibadah. Karena apa? Karena orang yang berdiam diri di padang Arafah itu pahalanya sangat luar biasa daripada ibadah di luar bulan haji ya, di sana ya. Nah, jadi itu dia wukuf tadi ya.
Setelah wukuf apa lagi? Setelah wukuf itu ada apa lagi? Tawaf kan? Ada. Ya, ada tawaf. Tawaf itu apa? Coba baca dulu apa? Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ya, tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Kan ketika kita melaksanakan ibadah haji itu, kan ada orang melaksanakan ibadah haji, kan ada dia kan sini ada Ka'bah kan itu, kalau kita nengok di TV kan nampak itu kan di TV. Lalu dikelilingi selama 7 kali. Apa bacaannya? Ada juga bacaannya itu kan di halaman 212 itu. Coba ada bacaan tawaf itu di halaman 212. Ya, ini bacaannya. Ya, bacaannya itu labaik Allahumma labaik, labaik la syarika labaik, innal hamda wa ni'matan laka wal mulk la syarika lak. Kan ada kan? Itu bacaan ketika kita melaksanakan tawaf, ketika kita melaksanakan ibadah haji ya. Setelah itu apa lagi? Setelah tawaf ada setelah tawaf apa? Ada sa'i atau sa'i namanya ya. Emang tulisannya itu sa'i, tapi dia sebenarnya itu ada titiknya baru ini sa'i. Bacanya sa'i ya, jangan sai ya. Memang tulisannya sa'i ya kan? Bacanya ya. Apa bacanya? Ya. Sa'i. Nah, coba mengelilingi apa tadi, apa bacaannya? Ada lagunya itu, labaik Allahumma. Mengelilingi tawaf tadi ada lagunya. Labaik la syarika lak labaik, innal hamda wa ni'mata. Ada itu lagunya. Ada ya. Hah? Jadi itu ya, ada lagunya dia di buku pun ada itu dituliskan dengan tulisan Arab ya. Itu sa'i. Apa itu sa'i? Coba baca dulu sa'i apa? Dari sa'i. Ya. Sa'i adalah perjalanan atau lari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Sa'i mengajarkan manusia untuk bekerja keras dan sungguh-sungguh dalam mencari rezeki Allah, rezeki yang halal yang akan mendatangkan ridha Allah. Dengan rezeki yang kita miliki akan memudahkan kita melakukan ibadah kepada Allah. Ya, jadi sa'i itu apa? Sa'i itu adalah perjalanan atau lari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah ya. Itu sa'i ini sangat luar biasa, terjadi juga di zamannya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Ada kisahnya ya. Kisah di zaman Nabi Ibrahim. Ketika itu Nabi Ismail itu dia berlari-lari, istrinya Nabi Ibrahim ingin mencari air dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Akhirnya nggak jumpa. Maka ketika itu Nabi Ismail lompat-lompat, barulah keluar air. Itu namanya air jam-jam. Makanya sampai sekarang air jam-jam di Mekah itu tidak habis-habis, walaupun diambil terus sama 1 juta umat Islam. Beribu-ribu orang tiap tahun ngambil air itu nggak pernah kering. Dibuat sekarang di dalam sebuah sumur kan gitu. Nggak kering airnya. Itu airnya nggak kering. Itulah keberkahan Allah mungkin ya di sa'i tadi ya. Udah itu, setelah itu ada apa lagi? Ada Tahallul. ya, tahallul apa itu?
Tahallul itu ada yang tahu arti tahallul? Ya, tahallul itu memotong rambut ya, kalau bahasa yang paling mudahnya itu memotong rambut ketika melaksanakan ibadah haji. Kalau tahallul ini nggak dilaksanakan maka terjadinya denda ya, nanti denda ya. Nah, denda untuk membayar denda namanya. Nah, jadi itu deh ya. Nah, jadi itu ya. Jadi ini dia syarat wajib dan rukun haji. Jadi haji ini ada syarat wajibnya, ada syarat rukunnya. Setelah kita mengetahui ilmu tentang tata cara melaksanakan ibadah haji, maka kalau kita nanti melaksanakan ibadah haji, kita udah tahu ya, berarti melaksanakan ibadah haji itu ada syarat dan ada rukun haji. Ada syarat wajib haji dan ada rukun haji yang harus kita laksanakan ketika kita melaksanakan ibadah haji. Ya. Nah, dari yang Bapak sampaikan ini ada yang kurang paham, ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ya, ada. Maya? Berarti udah paham semua ini? Udah paham semua atau nggak tahu mau ditanya? Udah paham? Saat ini udah paham? Udah paham? Kalau nggak, lo pengen nanya lah, kalau ada yang mau bertanya. Ya? Lo mau bertanya dulu sama si Ragil. Ya. Di dalam pelaksanaan ibadah haji itu kan ada syarat dan wajib haji. Ya kan, Gil? Ada syarat dan wajib haji. Di antaranya itu ada balik. Balik itu apa, Gil? Nah, balik itu apa, Gil? Menurut Ragil balik itu apa? Nah, apa itu menurut Ragil balik? Ayo, menurut Ragil apa balik? Yang tadi Ragil dengar, menurut Ragil itu balik itu apa gitu? Sudah dewasa. Ya? Ya, balik itu sudah. Menurut Ragil sudah dewasa, apa menurut kita apa balik? Ya? Apa? Sudah dewasa. Kalau menurut Kesia apa balik? Sudah dewasa juga. Kalau menurut Fani, semua berarti nih sudah dewasa. Kalau menurut Maya, sudah dewasa. Siapa? Sudah dewasa. Alga? Sudah dewasa. Ya. Balik itu artinya sudah dewasa, sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Sudah bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Sudah bisa membedakan, sudah berusia, sudah besar ya, artinya sudah dewasa ya. Kalau bagi laki-laki ada syarat-syaratnya, udah kita pelajari di kelas 4 ya kan, tanda-tanda balik ya waktu itu ya kan. Apa bagi laki-laki, apa bagi perempuan ya kan. Berarti udah paham semua ini? Udah paham? Bapak. Ada lagi yang mau? Kalau udah paham, coba satu pertanyaan lagi lah. Coba kasih kalau memang udah paham. Ya kan? Ya. Siapa ya? Satu pertanyaan lagi. Siapa? Siapa namanya? Ali. Akli ya. Di dalam ibadah haji itu kan ada rukun haji. Di antara rukun haji itu ada sa'i.
Sa itu apa artinya? Sa itu apa artinya? Memutari Ka'bah selama 7 kali sa'i. Menurut Ali, sa itu katanya mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Betul atau enggak? Ada yang punya pendapat lain atau ada yang punya pendapat lain? Ya, sa'i. Coba Maya apa Maya? Sa itu ya, kalau sa itu yang betulnya itu dia mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, bukan apa namanya? Bukan mengelilingi Ka'bah, tapi berlari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah ya, sebanyak 7 kali juga benar. Tapi bukan mengelilingi Ka'bah. Kalau yang mengelilingi Ka'bah itu namanya wukuf, ya kan? Ya. Satu lagi pertanyaannya. Biar pas 3 dia. Siapa yang kira-kira? Coba si Sabit. Di antara rukun haji itu kan ada ihram namanya. Ihram ini apa Sabit? Ihram apa? Ya, haji ini apa namanya, rukun haji ini diantaranya ada ihram. Kata Sabit tadi, berniat melaksanakan ibadah haji dan memakai pakaian ihram. Pakaian ihram itu pakaian kayak mana? Pakaian merah-merah, ya, putih ya, sebanyak 7 lapis ya. Kalau bagi perempuan, bagi laki-laki 5 lapis ya, gede ya. Itu namanya pakaian ihram ya. Pakaian ihram ini termasuk rukun di dalam melaksanakan ibadah haji ya. Jadi udah paham nggak semua ya? Ya, jadi kita udah paham kan tentang pelaksanaan ibadah haji kan? Jadi sebagai refleksi atau sebagai penguji, sebagai refleksi kita, sudah kita pahami bahwasanya ibadah haji ini artinya berkunjung, ya kan? Ibadah haji menurut istilah tadi kita udah tahu apa? Melaksanakan ibadah haji ke Baitullah untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima ya. Setelah itu pasti setiap ibadah yang kita lakukan ada syarat dan rukun. Di antara syarat wajib haji itu yang pertama apa tadi? Islam. Yang kedua apa? Yang ketiga? Berakal. Yang keempat? Bisa atau mampu. Setelah itu ada namanya rukun haji. Rukun haji itu yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Tahallul ya. Jadi itulah syarat wajib dan rukun haji ya. Jadi materi kita mungkin sampai sini aja. Nanti minggu depan kita lanjutkan lagi materinya tentang ibadah kurban ya. Materi minggu depan ya, tentang ibadah kurban. Jadi mungkin ini aja. Jadi udah paham semua lah ini ya. Dan untuk itu Bapak akhiri sebelum kita berakhir. Maka kita tutup dulu dengan doa.
Kan kita udah selesai pembelajarannya, maka kita tutup dengan Doa. doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam